Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang maha baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi, menolong dan menopang kehidupan kami. Terima kasih atas setiap kemurahan-Mu kepada kami. Jika sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami bisa mengerti apa yang Tuhan sampaikan kepada kami, sehingga semakin hari iman kami semakin bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan dan kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan pada pagi hari ini adalah kuman di seberang lautan pun tampak. Bacaan diambil dari Injil Matius pasal 7 ayat 4 sampai 5. Demikian sabda Tuhan. Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu mercusuar yang paling terkenal di dunia bernama Paros yang terletak di Alexandria. Mercusuar ini dibangun di Pulau Paros di Mesir Helenistik. Paros Alexandria juga merupakan salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno, karena selama beberapa abad mercusuar ini merupakan bangunan tertinggi yang pernah dibuat manusia. Namun sayangnya Paros Alexandria mengalami banyak kerusakan yang disebabkan oleh 3 gempa bumi hebat yang terjadi antara tahun 956 sampai 1323 Masehi. Karena gempa-gempa inilah Paros Alexandria menjadi hancur dan hanya tersisa puing-puingnya saja. Saudara yang terkasih, berbicara tentang mercusuar, hal yang unik adalah menara tinggi ini dapat menjadi penolong bagi kapal laut yang melintas dari jauh dengan cahayanya yang sangat terang, namun tidak dapat menyinari kegelapan yang ada di dekatnya, terutama di bagian kaki menara. Saudara yang terkasih, terkadang kita juga bersifat seperti itu. Kita dapat memberikan nasihat kepada orang lain yang berbuat salah. Kita dapat memberikan petunjuk untuk dapat menerangi jalan mereka. Namun seringkali kita sendiri berdiri di atas kegelapan. Kita sering begitu sibuk menilai kelakuan dan kesalahan orang lain. Kita mampu menegur mereka, namun kita lupa bahwa kita masih sama seperti mereka, masih sering melakukan kesalahan juga. Bahkan mungkin kita jauh lebih buruk dibandingkan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menunjukkan kesalahan orang lain, keluarkan terlebih dahulu balok yang menutupi mata kita. Karena dengan melakukannya, barulah kita dapat dengan jelas dan leluasa membantu orang lain. Saudara yang terkasih, karena itu milikilah karakter untuk terbuka dan rendah hati untuk mau dikoreksi orang lain. Kiranya apa yang menjadi firman Tuhan hari ini dapat memberikan nasihat yang baik buat kita,
Sebelum menegur orang lain, marilah kita bercermin diri terlebih dahulu untuk memperbaiki kekurangan dan kesalahan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, ampunilah kami karena kami sering melihat dan menilai sisi negatif dari orang lain, dan seringkali kami menghakimi mereka. Kami tidak pernah menyadari bahwa kami sendiri ternyata tidak lebih baik dari mereka. Ubahlah kami ya Tuhan, sehingga kami menjadi pribadi yang penuh hikmat dan bijaksana dalam berpikir, berkata-kata, dan bertindak. Kami juga mendoakan bagi mereka yang mengalami kesulitan hidup, kiranya Tuhan hadir untuk menolong mereka. Bagi mereka yang sakit, kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang dilakukan, sehingga mereka memperoleh kesembuhan dari Tuhan. Bapa yang baik, saat ini kami ingin menyerahkan setiap rencana dan aktivitas kami kepadamu. Berikan ketekunan dan semangat kepada kami di dalam menjalankan aktivitas kami hari ini. Kami memohon kiranya Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan penolong dalam kehidupan kami. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan pagi ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.